pantai, Pak Ustadz. Dia itu tenggelam, Pak Ustadz. Dan konon kata juru kuncian di situ, dia diambil oleh Nyi Kidul. ya. Itu bagaimana pandangan Ustadz? Padahal kita ini kan, kalau tadi Ustadz berbicara dengan kita sudah bikin perjanjian, padahal ini kita ini niatnya rekreasi, Pak Ustadz gitu. Atau kita dapat musibah. Itu saya trauma banget. Karena abang-abang saya. Siapa yang nyiapin itulah nanti yang akan jadi tumbalnya. Nah akhirnya dia ngajak temennya. Ngajak temennya, kemudian dibawa. Nah dia, tapi kamu harus bawa pepes itu. Pais genlot itu ikan kecil tuh yang tadi apa pepester. Bukan pepester jadi pepes ikan kecil tuh. Ikan kecil. Ceret lah ikan ceret. Nah akhirnya emang apa kalau kita pingin kaya harus bikin caranya. Berangkat berdua dia. Nah dia yang bagian bawa itu. Akhirnya ini terjadilah jadi orang kaya. Yang ini babak belur. Ditumbali. Iya sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa kembali dengan saya pemirsa Mang Agus Pesan di Balik Misteri. Pemirsa, kali ini kita akan membahas apakah jin bisa membunuh manusia seperti yang pernah kita dengar, mitos apakah fakta, Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong apakah memang bisa membunuh. Sebelum itu kita tanya saja bersama Ustadz Ridwan Basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ya. Apakah benar kayak Nyi Roro Kidul, apa Nyi Blorong, apa Nyi Dewi Lanjar itu memang bisa membunuh manusia? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para sahabat Pesan di Balik Misteri dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana telah memberikan kenikmatan dan rahmatnya kepada kita semuanya sehingga kita masih ketemu kembali dengan kami di sini untuk mengupas apakah itu mitos ataupun fakta tentang masalah hal-hal yang gaib yang sifatnya misteri. Insya Allah kita akan kupas di podcast kami di sini dan juga salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita yang Nabi Muhammad SAW. Dan saya doakan semuanya di bulan suci Ramadan ini senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada kita semua dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Baik para sahabatku sekalian, mengenai tentang masalah meninggalnya seseorang yang konon katanya dianiaya oleh jin ya. Oleh jin atau Nyi Roro Kidul ataupun Dewi Lanjar, bagaimana secara fakta di dalam Islam. Oke. Yang pertama ada namanya perjanjian. Kita kupas perjanjian dulu ya. Perjanjian itu di dalam Islam kalau berjanji kita kepada Allah, pasti mengucapkannya demi Allah. Karena sahnya orang bersumpah atau berjanji dalam ikatan janji. Dan ingat janji itu adalah hutang, gitu ya. Janji itu adalah hutang. Maka kita ada kalau di kitab Nahwu Shorof itu kalau bersumpah sahnya manusia kepada Allah itu ada wawu, ba dengan ta, gitu ya. Dan 3 huruf itu wallahi atau billahi atau tallahi yang artinya demi Allah. Maka barang siapa orang sudah membuat perjanjian kepada dan mengucapkan demi Allah 3 kali, kemudian dia ternyata itu hanya melindungi dirinya dari kejahatan dirinya sendiri, maka seketika itu rahmat dari Allah akan lepas dari badannya. Berikut kalau perjanjian Allah itu sendiri atau Allah bersumpah dan sahnya itu dalam kitab kalau Allah bersumpah pasti suka membalik. Wal asri, ya, la uksimu biyaumil qiyamah. Wal asri demi masa, demi hari kiamat. Kan
Nah, demi malaikat. Jadi suka Allah itu kalau bersumpah itu selalu memanggil makhluknya. Gitu. Kalau kita memanggil Allahnya, kalau Allah suka memanggil makhluknya. Maka sah sumpah itu harus diperhatikan. Seperti demi masa. Nah itu perhatikan bahwa Allah di situ bersumpah bahwa manusia itu pasti rugi. Terkecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wal asri, demi masa atau demi zaman. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia terletak dalam kerugian. Kita kupas ini. Orang yang rugi itu dia suka bikin perjanjian dengan makhluk. Gitu ya, itu bisa merugi. Seperti halnya yang biasa, perjanjian seperti biasa, seperti pinjam uang dengan berjanji bla bla, kemudian meleset, masih bisa aman kalau betul jawabannya dia betul tidak punya dan dia punya niat ingin membayar tapi nggak bisa karena belum ada dananya, masuklah itu ke gorim tuh. Ke gorim kalau di bulan Ramadan ini gorim kebagian tuh zakat tuh untuk melunasi utang itu karena dia sudah tidak mampu. Tapi punya niat itu masih aman, dalam perjanjiannya masih aman. Tapi kalau dengan sengaja memang punya uang dan tidak mau membayar, maka itulah orang rugi. Jadi maksudnya sholatnya, ibadah apapun dia akan rugi. Nah berikut perjanjian yang dibikin dengan jin. Misalkan karena ingin kaya dan dia bikin perjanjian dengan Nyi Roro Kidul misalkan ya. Dalam perjanjiannya aku akan beri ke kamu kekayaan misalkan ya. Tapi aku meminta tumbal setiap tahun. Nah perjanjian ini susah itu mau diapain juga karena perjanjian itu adalah hutang. Maka apakah bisa menjadi korban? Bisa. Menjadi korban bahkan ini ruginya luar biasa ini. Bukan sekedar orang tiap tahun, dia sendiri juga diambil. Kalau perjanjian dia ternyata ingkar, dianya diambil. Makanya kalau nanganin orang sudah bikin perjanjian dengan makhluk halus atau memuja-muja, itu harus betul-betul kekuatan super. Karena pasti akan kebantai sama orang-orang yang menolong dia, karena dia punya perjanjian. Jalannya cuma satu, dia mau tabatan nasuha sama Allahnya, betul-betul sungguh-sungguh bisa terselamatkan itu semua. Kalau cuman ada sedikit aja di dalam hati si pengobat ini atau si penolong ini, karena uangnya banyak, ada harapan sedikit dengan dunia yang itu bisa kena dia. Termasuk yang ngobatin itu. Yang ngobatinya pun bisa meninggal. Meninggalnya apa? Karena perjanjian itu sebenarnya. Meninggalnya itu. Jadi sebenarnya meninggalnya bukan oleh Nyi Roro Kidulnya, tapi perjanjiannya itu yang bikin dia menjadi meninggal. Karena apa? Nyi Roro Kidul nggak bisa ngambil nyawa tuh, nggak bisa. Kan sang pencabut nyawa itu malaikat Ijrail. Cuman gara-gara perjanjian inilah mengakibatkan dia meninggal dunia, tapi dicabutnya bukan oleh Roro Kidul. Nah dengan kejadian tersebut karena ada perjanjian itu akhirnya disangkakanlah diambil oleh Nyi Roro Kidul tersebut itu, padahal dari perjanjian itu. Dan memang orang yang ingkar dalam janji itu kan orang munafik. Orang munafik. Makanya bahaya kalau kita tidak paham sesungguhnya kehidupan di dunia ini harus bagaimana. Makanya adanya Al-Quran, adanya ulama itu menunjuk supaya kita itu selamat sebenarnya seperti itu. Nah itu salah satu contoh ke Nyi Roro Kidul ataupun kepada yang lainnya, baik ke gunung, ke pohon, ke apa, kalau sudah sifatnya bikin perjanjian dengan makhluk, baik yang nyata ataupun yang gaib, dia itu akan merugi. Dan itu sudah jelas. Innal insana lafi khusrin. Ruginya itu bahkan bisa hilang nyawanya. Masuklah ke Zabariyah nanti takdirnya itu. Seperti itu karena akhlak dan perbuatannya sendiri. Nah itu terkecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya. Kalau di sini sih orang yang beriman dan beramal soleh yang sudah tahu agama ini nggak mungkin melakukan perjanjian seperti itu, nggak mungkin. Pasti dalam hatinya akan mengganggu. Pasti dia kalau misalkan punya janji dengan orang itu pasti hati itu pingin sekali. Cuman jalannya itu. Nah, nanti kita kasih tahu juga nanti mudah-mudahan orang yang punya perjanjian utang, semoga para sahabatku sekalian yang memiliki utang Allah memberikan
rezeki untuk membayar utang, bahkan untuk keberkahan hidup selanjutnya itu ya. Itu bagus tentang masalah hal perjanjian di dalam Islam gitu ya. Nah, kemudian ada yang sifatnya, tapi ini kebanyakan ya. Kebanyakan nih kalau saya lihat ya, walau alam bener atau enggaknya, cenderung orang-orang ini yang pada berangkat ke satu lokasi itu nyari keberkahan, nyari karomah. Padahal nih karomah ini sebenarnya ada di ibu kita sendiri, di orang tua kita sendiri. Tapi kadang-kadang orang tua dilewat. Apakah Allah senang seperti itu? Ada yang salah itu orang tuanya dilewat. Iya. Gitu. Nah ini untuk berangkat nyari keberkahan. Bahkan ada pernah dengar salaman dengan seorang ulama, nyari berkahnya, dapat berkahnya dari ulama. Yang ngasih berkah itu Allah, bukan kiai tersebut. Ulama gitu ya. Iya. Kan aku berkahi itu kan Allah. Maksudnya keberkahan Allah itu bisa turun karena dia melakukan syariat Islamnya dengan baik, menghormati gurunya, atau datang ke satu tempat karena kita Islam bukan asal-asal muncul, karena ada perjuangannya seperti ziarah ya ke para aulia Allah. Karena memang kita Islam nggak ujug-ujug datangnya, ada penyebar, dan kita akhirnya bisa tahu Islam itu yang halal, yang haram karena beliau semuanya itu. Cuman jangan salah, jangan sampai orang tua dilewatin dengan alasan karomah. Nah, karomah itu kan kemuliaan. Kemuliaan itu sudah jelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di hadapanku adalah orang-orang yang paling bertakwa. Itu. Dan kemudian orang tua, anis kurli wali daika. Di Quran itu ada. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Jangan sampai orang tua kita dilewatin. Bahkan keberkahan Allah, karomah Allah apa semua akan turun kepada dirinya kalau dia patuh dengan ajarannya, dengan aturannya gitu. Kalau aturannya dilanggar malah bisa. Nah, orang-orang yang berjanji dengan makhluk halus, bikin perjanjian, kekayaan itu melanggar aturan karena dilarang di dalam Islam. KTP-nya Islam karena tidak kuat dengan ujian yang menimpa dirinya, mungkin entah kesusahan dan lain sebagainya, akhirnya dia nggak kuat, datanglah petunjuk. Nah, petunjuknya itu biasanya dari temen yang aslinya. Petunjuk ini pasti dari iblis, dibisikin, coba kamu ke si A, coba kamu ke si B. Akhirnya bentuknya adalah muja-muja lah ke gunung, ada yang 3 hari 3 malam seperti itu bertapa karena keinginan tersebut. Nah, para sahabatku sekalian, kalau kita punya keinginan dan keinginan itu nyangkut di kepala kita, itu senantiasa tidur kita akan terganggu. Memang semua di dunia ini masalah, emang tempatnya masalah ya dunia. Kalau tidak mau ingin masalah ya nanti di surga nggak ada masalah. Dunia itu tempatnya masalah, cuman kita harus pintar. Jangan sampai permasalahan kita ini saking tidak kuat dengan ujian, diseret atau dibawa ke tempat yang sunyi hingga terjadi perjanjian dengan jin. Tapi ketahui bahwa jin itu tidak bisa membunuh, itu ya, terkecuali kalau santet. Nah, beda lagi itu, santet baru karena perjanjiannya bunuh si A itu. Tapi kembali yang nyabut nyawa itu adalah malaikat Ijrail gitu. Jadi banyak orang yang meninggal yang berhubungan dengan makhluk gaib itu semua karena akhlaknya sendiri. Gitu. Itu Mas Agus. Ya. Terus bagaimana ini kan ada tadi ya, kita pernah dengar di suatu wilayah. Taruhlah tadi kan Ustaz sudah menjelaskan bahwa itu perjanjian dengan jin ya. Seumpama saya nih karena kita sudah bikin perjanjian. Ya. Tapi bagaimana di suatu wilayah padahal dia tidak bikin perjanjian dengan itu, tahu-tahu anaknya kena gitu kan, kena musibah lah taruh. Yang konon kata orang, oh ini apa kena ini nih ya, ininya oleh seumpama gitu di ini oleh Dewi Lanjar gitu. Itu bagaimana menurut pandangan Ustaz? Kalau tidak ada perjanjian tidak mungkin. Kalau tidak ada masalah dengan
makhluk tersebut tidak akan mungkin. Apakah itu mungkin terjadi? Itu biasanya tipu daya iblis. Untuk kan tipu daya iblis itu banyak untuk membelokkan si iman ketakwaannya orang itu supaya hancur. Dia bermain tipu daya yang cerdik iblis itu. Makanya kalau kita nggak tajam-tajam melihat, bahaya. Dengan dunia aja lah, dengan dunia aja sekecil tipis-tipis sekali. Gitu. Iblis itu bisa bikin tipu daya seperti itu. Halnya tidak akan terjadi sesuatu hal kalau tidak ada perjanjian. Apakah mungkin dulunya pernah ada perjanjian eyangnya? Misalkan perjanjian dengan si A misalkan. Saya ingin kaya 7 turunan misalkan perjanjiannya. Oke. Tapi setiap 7 turunan misalkan selama sekian tahun saya minta tumbal misalkan. Nah, orangnya udah meninggal. Udah kemana tahu, tapi dampak karena perjanjian itu. Selama yang darah ngalir dari dia, anak, cucu, cicit, itu bisa kena. Karena perjanjian, makanya hati-hati, perjanjian itu bahaya. Makanya orang pada itu kalau perjanjian lalu ngeri. Gitu. Jangan sembarangan berbicara. Kan di Islam kan diajar jangan sembarangan berbicara, jangan sembarangan bersumpah. Maka ini harus diputus nih. Nah, cara memutusnya ya kembalikan lagi sama Allah. Udah selesai sebenarnya. Makanya seperti itu harus diperiksa. Kalau orang yang tidak tahu sama sekali itu berentet terus selama sekian tahun itu. Karena ada perjanjian awal dari atasnya itu. Terjadi seperti itu, makanya famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan akan ada balasannya. Sekecil apapun kejahatan ada balasannya. Ini namanya perjanjian kejahatan. Dan itu sudah jelas jadi orang jahat. Itu tidak mungkin kalau tidak ada perjanjian, itu tidak akan mungkin. Atau ada lagi yang mitos jangan pakai baju hijau gitu kan. Di laut ada kan? Iya. Kalau secara logika laut itu hijau. Jadi kalau misalkan pakai baju hijau kemudian lihat seret ombak nggak kelihatan nanti. Nah, kebanyakan masyarakat itu karena sudah kena mitos dibawalah oleh Nyi Roro Kidul. Suka dikaitkan. Ketika sudah ada ucapan dibawalah oleh Nyi Roro Kidul, masuklah tipu daya iblis mempengaruhi itu semua. Memang itu betul. Yang munculnya dari mulut-mulut, lisan-lisan manusia itu sendiri yang dibisikin iblis. Ya betul, bahkan ada yang ngelebihin. Ya saya melihat dia pakai kereta dibawa, bisa. Padahal itu tipu daya iblis. Bisa aja, apalagi yang indera keenam ada di situ. Wah, bisa dimainin sama iblis itu. Dia bisa dilihatin keretanya, lakin saya mau lihat dengan mata batin dibawa dia. Akhirnya tatanan Islamnya rusak lagi. Rusak lagi pelajaran Islam. Itu memang iblis kan begitu kerjaannya. Diizinkannya untuk menggoda, menipu. Makanya tipu daya iblis itu harus hati-hati. Ya. Ini saya juga mau tanya nih. Ini pengalaman kisah saya apa saja. Saya pengen nanya ke Ustadz. Oh, Mas Agus punya kisah juga. Ya. Oke. Dulu tahun 90-an lah gitu Ya. kan ya. Kami kan pernah rombongan ceritanya nih main ke laut, ke suatu daerah. Nah itu pas di mobil itu memang orang itu tidak terdaftar nih Pak Ustadz nih. Kan kalau kita kan kalau pergi rekreasi gitu ya, suka dicantumin nama-namanya biar nanti nggak ketinggalan. Betul. Adalah satu nama ini memang enggak dia tahu ngikut. Iya, adalah ya. Iya. Berwujud juga itu. Iya, manusia maksudnya Iya, gitu Mas. Begitu tiba di lokasi tempat wisata itu, di tempat pantai Pak Ustadz. Dia tuh tenggelam Pak Ustadz. Dan konon kata juru kuncian di situ dia diambil oleh Ya, oke dulu. Iya. Itu bagaimana pandangan Ustadz? Padahal kita ini kan kalau tadi Ustadz berbicara dengan kita sudah bikin perjanjian, padahal ini kita nih niatnya rekreasi Pak Ustadz gitu. Tahu kita dapat musibah. Itu saya trauma banget. Karena abang saya sendiri sebagai panitia buat rekreasi itu. Rekreasi itu. Nah, itu misalnya terjadi kecelakaan lah ya. Iya. Kayaknya itu kecelakaan seperti hal biasa. Kalau menurut saya. Cuman juru kuncian itulah bilang bahwa itu dibawa oleh penghuni pantai. Nah, itulah yang tadi saya katakan bahwa tipu iblis itu bisa masuklah ke juru kuncinya itu.
Akhirnya orang yang kecelakaan seperti biasa hal orang biasa kecelakaan itu bisa dibikin menjadi hal yang mistik. Gitu. Tapi maaf nih, saya potong Ustaz. Menurut teman saya sendiri yang nolongin, kepegang tuh ya si korban ini. Tapi dia malah ikut ketarik Pak Ustadz. Jadi seolah-olah memang ada ombak yang kayak narik begitu Pak Ustadz. Jadi kalau misalkan dalam ombak, kalau secara realita ya, jangankan di ombak lewi lah. Orang yang muter gitu kan. Itu kan kalau nolongin harus dipegang itu bukan tangannya. Harus ininya. Leher ya? Lehernya. Kerah-kerah gitu ya? Kerah ini kalau pakai baju. Kalau enggak kepalanya, kalau ada rambut. Kalau enggak ada badannya, bukan tangannya. Karena kenapa? Kalau misalkan ngambil badan, itu tenaga yang istilahnya akan nambah tenaga dari diri kitanya. Tapi kalau tangan, kita harus itu kalau misalkan badannya yang ketarik oleh air, kitanya yang kena akan ketarik. Karena yang dipegang tangan, otomatis kan si air itu masih menungkup semua badan. Hanya ketika air itu muter, pasti kita yang ketarik. Makanya cara nolong itu harusnya itu badannya yang diambil tuh, supaya keangkat dikit. Jadi tarikannya itu secara logika ya, itu nggak bakal bisa ketarik. Seperti ombak juga seperti itu. Kalau air pas turun, itu harusnya badannya aja, jangan tangannya. Gitu. Kalau tangannya begini-gini tuh jangan tangannya yang diambil. Iya, karena kan kita awam ya Pak Ustadz ya. Dulu yang nolongin itu sampai sakit Pak Ustadz. Sampai 4 hari. Bahkan menurut yang ngobatinnya juga, katanya sih dua-duanya nih mau dijadikan tumbal. Betul. Nah, gini. Kalau kita bicara tumbal, kita kembali ke perjanjian. Betul. Apakah di pantai itu ada yang pernah bikin perjanjian? Tapi kan nggak ada urusannya dengan kita. Nah, misalkan siapa yang pakai baju hijau atau baju merah di pantai ini, maka itu menjadi hak saya misalkan. Tapi perjanjian dengan siapa kan kita nggak tahu itu. Nggak ada urusannya. Biasanya perjanjian itu ya tidak ke orang banyak. Pasti ke yang orang yang bikin perjanjian. Nggak mungkin dia pindah ke yang lain. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya itu hanya tipu daya iblis, kemudian tersugesti dari ucapan juru kunci itu menyebar hingga mengakibatkan sakit. Dan itulah dimanfaatkan oleh para prajurit iblis ini. Akhirnya masuk sakit, akhirnya bisa yang kesurupan dan lain-lain di situ. Ya, intinya kalau sudah seperti itu, kembalikan semua kepada Allah agar yang meninggal ini tidak terfitnah. Itu nanti bisa terfitnah, dibawa roh itu, nggak ada hak. Jin itu tidak ada hak untuk membawa seseorang. Karena di Al-Quran itu kalau sudah lepas meninggal, ruhnya itu ya ke iliyun atau ke iliyin tempatnya. Nah itu yang biasa suka itu adalah korinnya aja, gitu. Padahal mereka sudah tidak ada di situ. Nah korinnya ini yang suka dimanfaatkan juga sama bangsa jin. Tergantung akhlaknya masing-masing gitu. Pertanyaan yang lagi menarik maksudnya. Bisa nggak sih seumpama kita bikin perjanjian, tapi perjanjian itu kita alihin ke orang lain. Jadi jangan sampai tumbalnya memakan ke keluarga kita. Hari ini ada satu pengalaman yang terjadi ya. Bisa sebenarnya. Bisa. Cuman orang itu harus ada. Jadi ada satu pengalaman yang minta tolong ke saya. Ya di Sumedang juga. Orang ini tidak tahu nih. Jadi orang ini pingin kaya, mau bikin perjanjian, jelas memuja-muja di satu lokasi. Nah, dia tidak mau yang jadi tumbal anak istrinya. Dan itu harus menyiapkannya itu kalau tidak salah paisteri, ya pais genot. Jadi paisteri, pais genot bahasa Indonesianya. Yang ikan kecil-kecil tuh. Kalau di pais itu dia apa ya namanya ya? Pepes. Dipepes ya. Pepes. Oh, pepes teri itu yang pakai daun kemudian dibakar gitu. Iya, pepes namanya. Nah, itu harus disiapkan itu. Siapa yang menyiapin itulah nanti yang akan jadi tumbalnya. Nah akhirnya dia ngajak temennya, kemudian dibawa. Nah dia, tapi kamu harus bawa pepes itu, pais genot itu, ikan kecil tuh yang tadi apa pepes bukan pepes teri, jadi pepes ikan kecil tuh, ikan kecil, ceret lah, ikan ceret gitu. Nah akhirnya emang apa kalau kita pingin kaya harus begitu caranya nanti. Berangkat berdua dia. Nah dia yang bagian bawa itu.
Akhirnya ini terjadilah jadi orang kaya, yang ini babak belur. Ditumbali. Iya, sampai habis mobil apanya habis dia. Kalau orang termasuk orang sukses dulunya. Akhirnya minta tolong lah. Minta tolong. Nah, kalau kita kan nggak bisa nanganin yang begitu kan. Semua manusia malah yang bisa. Hadapan dengan gaib. Serahkan aja sama Allah, selesai. Cuma gitu aja, serahkan sama Allah, selesai. Gimana caranya Pak Ustaz? Ya harus ikutin apa keinginan Allah. Semua itu adalah ciptaan Allah. Di antara hamba-hambanya ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang taat, ada yang tidak taat. Yang tidak taat itu akan selalu dapat hukuman. Nah, ini termasuk golongan jin yang tidak taat, dan juga ini ada manusia yang tidak taat, maka dua-duanya kena. Kalau kamu kembali kepada ketaatan Allah, kamu akan selamat. Akhirnya diberikanlah tata caranya, harus bagaimana, sholat lima waktu jaga, zikir kolbunya juga jaga. Semuanya akhirnya selamat. Hampir anaknya kena. Wah, udah hampir anaknya itu kena. Alhamdulillah selamat semuanya. Dan ngebaliklah ke orang ini. Jadi ada yang perjanjian seperti itu dengan tipu dayanya, pas ketika nabrak cadas kebalik juga ke dia juga. Makanya harus, itulah makanya perlunya kita mengkaji diri, mendalami ilmu yang sudah diberikan oleh Rasulullah itu seperti itu. Kalau tidak tahu lolos itu. Lolos kalau tidak tahu. Nah, seperti itu bisa, tapi orangnya itu harus datang. Nah, perjanjian ini tidak tahu dia bahwa ininya itu ketika tahunya itu ketika di syariatin. Oh, terjadinya seperti ini. Wah, marah kan otomatis dia. Wah, gua mau ditumbalin kurang gitu. Padahal teman dekat. Itu yang dialamin sama Pak Ustadz yang datang ke Pak Ustadz minta tolong. Ya kita nolonginnya juga gimana ya, saya serahkan ini aja, kembalikan sama Allah. Saya pun nggak bisa. Yang penting jangan nyerahin ke Hansip, nggak bakalan bisa. Terus serahkan sama Allah, insya Allah. Allah mah bisa lah, apapun juga. Alhamdulillah selamat Ma Agus. Makanya hati-hati kalau dalam perjanjian, karena di dunia ini adalah kekuasaan iblis total. Jadi kalau kita mencintai dunia, kita akan masuk perangkap permainan iblis. Pasti akan masuk. Dan mudah sekali untuk dibikin A, dibikin B, dimainkan aja. Tapi kalau tidak diserahkan sama Allah, dia nggak bisa apa-apa. Serahkan aja dunia ini, pakaian dunia sama Allah, serahkan aja seluruhnya. Dia nggak bisa apa-apa, iblis itu lumpuh. Harta, tahta, wanita, serahin sama Allah. Saya ikhlas tidak, ya Allah, saya serahkan. Urusan dunia saya, kebutuhan-kebutuhan saya, dan saya tidak akan mengurusnya lagi. Sesungguhnya saya tidak punya daya dan kekuatan melainkan pertolongan. Terus udah, nggak usah mikirin dunia, usaha aja yang penting mah. Islam pun sedikit sebenarnya itu, ingat Allah, jadikan satu detik menjadi ibadah dan jangan berbuat dosa meskipun satu detik. Itu yang tanggung jawab pertama. Kalau udah menyerahkan sama Allah itu udah nggak usah utak-utik dunia lagi. Yang kedua adalah berusaha. Bertebaran di muka bumi ini cari rezekiku yang halal, jangan nyenggol-nyenggol yang haram, apalagi sampai masuk ke dalam badan. Itu kan banyak contoh-contoh udah pada hancur kan, kayak orang korupsi apa itu kan semua hanya tangisan aja. Banyak uang tapi menangis, kan percuma. Yang indah hidup itu kan sehat walafiat, tidak ada masalah kan, tidak punya utang, kemudian punya uang meskipun sedikit tapi punya, itu kan tenang itu. Gitu. Nah, yang ketiga tanggung jawab kita adalah berdakwah sambil sedekah. Udah, nggak ada lagi Islam itu. Sebenarnya cuma segitu-gitunya Islam itu. Yang bikin banyak lebar karena pemahaman A, pemahaman B itu hanya yang ini begini, yang ini begini, hanya terjadi benturan-benturan. Padahal cuma itu saja sama. Ingat Allah dimanapun berada, zikir kolbu maksudnya itu ya, ingat tuh satu detik. Kerjakan dengan karena Allah, satu detik jadi ibadah, jangan berbuat dosa meskipun satu detik. Yang kedua adalah berusaha nyari rezeki yang halal. Yang ketiga adalah berdakwah sambil sedekah. Udah seperti itu. Cukup menarik ini tadi kisahnya. Iya. Pemirsa, cukup jelas yang telah dijabarkan oleh Ustadz kita
Mudah-mudahan menambah ilmu buat kita semua. Jangan lupa untuk selalu like, share, komen, serta subscribe di YouTube podcast kami. Mudah-mudahan jadi ladang pahala buat Anda. Saya bersama Ustadz Ridwan mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.